Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Cahyani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama itu ada bagian-bagian dari dokumen HTML. Yang pertama ada bagian kepala. Bagian kepala memberikan informasi mengenai peranti lunak browser atau penjelajah web, mencakup judul, catatan mengenai penulis, kata kunci yang akan digunakan dalam pencarian web, dan lain-lain. Lalu bagian tubuh berisikan bagian yang sebagian orang kira merupakan halaman web, seperti gambar, tabel, daftar, dan link. Selanjutnya yaitu membuat dokumen Notepad. Yang pertama dapat dilakukan dengan cara klik perintah Start di bagian bawah kiri layar dan pilih program Notepad, atau mungkin harus mengklik subperintah aksesoris sebelum program Notepad muncul. Lalu nanti akan muncul seperti pada gambar di sini. Baris 1 hingga 5 menentukan judul halaman dan memulai bagian tubuh kode HTML. Barisan 6 adalah penentu tempat, yaitu tempat di halaman web di mana kursor akan ditempatkan. Baris 7 berisikan HTML untuk memulai paragraf yang akan disejarkan di bagian tengah halaman web. Baris 8 sampai 11 merupakan ukuran huruf. Ini dapat diperbesar melalui 3 tahap, seperti memilih 3 opsi menurun pada menu drop-down. Lalu pada baris 12, kita dapat menggunakan perintah line break untuk memasukkan satu baris kosong tambahan. Sedangkan pada baris 13 sampai 16, kita dapat membuat daftar yang tidak beraturan. Dan baris 17 dapat melakukan perintah unordered list untuk dimatikan. Selanjutnya ada baris 18. Baris 18 ini dapat digunakan untuk memulai tabel. Lalu ada baris 19, digunakan untuk perintah memulai baris baru di dalam data tabel. Lalu ada baris 20 dan 23, membuat 4 sel data masing-masing mewakili judul kolom. Lalu ada baris 46, digunakan untuk menonaktifkan perataan paragraf sehingga perataan akan kembali seperti semula. Selanjutnya ada baris 47 sampai 51, itu berisi daftar berurutan. Baris 52 sampai 54 merupakan perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan. Selanjutnya ada baris 53, yaitu hyperlink. Digunakan untuk link ke halaman web lain, link ke program email, link ke bagian lain halaman web yang sedang dibuat. Lalu 2 baris terakhir berisikan perintah body dan HTML untuk mengakhiri dan menerjemahkan halaman web dengan benar. Seperti tulisannya seperti yang ada di sini. Selanjutnya yaitu kelebihan Notepad. Kelebihannya yaitu kode yang dibuat biasanya efisien dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu biasanya membuat halaman web dengan editor teks seperti Notepad adalah keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Jadi kelemahannya ada pada mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Selanjutnya proyek 4 yaitu formulir survei web atau HTML siswa. Yang pertama ada file text. Ini merupakan tempat di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Lalu ada tombol radio. Tombol radio ini digunakan ketika jawaban-jawaban yang memungkinkan untuk saling melengkapi. Lalu ada kotak cek. Kotak cek serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Lalu ada drop down. Drop-down ini digunakan untuk mengombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat yang kecil di dalam halaman web, namun masih memungkinkan sejumlah pilihan yang saling melengkapi. Lalu yang terakhir ada kotak teks. Kotak teks ini digunakan untuk mengisi komentar. Pada menu drop-down menawarkan jawaban yang saling melengkapi, sama halnya dengan tombol radio.
tetapi memakan waktu yang lebih sedikit pada layar komputer. Lalu pada tombol radio memiliki kelebihan dapat menampilkan semua pilihan kepada pengguna pada satu tampilan. Lalu pada area teks memungkinkan beberapa baris ketikan, sedangkan file teksnya hanya memungkinkan satu baris saja. Ini merupakan contoh dari kode HTML yang dapat digunakan. Nah, bagian-bagian gambar tersebut merupakan pada baris 6 dan 47 digunakan untuk membuat formulir. Sedangkan perintah body dan form memberitahu browser web bahwa halaman web akan mencatat informasi dari pengguna. Pada baris 14 dan 18 adalah perintah yang menangkap input untuk field name dan email. Sedangkan baris 23-26 menampilkan pilihan untuk tampilan kelas. Lalu baris 29 dan 30 membuat kotak cek. Masing-masing baris membuat fieldnya dan banyaknya kotak cek dapat dipilih. Selanjutnya, baris 33-38 memberi daftar perintah yang menghasilkan menu drop-down pada contoh. Baris 42 terletak di antara perintah awal dan akhir area teks. Lalu ada baris 45 berisi perintah submit, sedangkan baris 46 berisi perintah reset. Selanjutnya yaitu menyimpan contoh. Anda harus menyiapkan dokumen sebagai file HTML, sejenis setelan dokumen awal di Notepad, yaitu dokumen berupa teks dan ekstensi file .txt. Secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Browser web tidak akan menerjemahkan jenis dokumen teks. Lalu untuk melihat halaman web dapat dilakukan dengan setelah halaman web disimpan, Anda dapat memeriksanya apakah halaman tersebut bekerja dengan baik atau tidak, tanpa harus menutup Notepad sendiri. Program ini dapat tetap terbuka ketika Anda melihat file Anda dengan browser web, dan pilihlah perintah file, diikuti subperintah open. Ketikkan nama file atau browse untuk mencarinya, dan ketiklah tombol OK. Halaman web Anda akan muncul di browser. Sekian, maaf karena masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.